warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puja dan puji bagi Allah. Hari ini, pagi ini yang penuh berkah ini, alhamdulillah kita bisa beraktivitas kembali, kita bisa menikmati segarnya udara di bumi Allah ya. Pagi yang cerah ini ya, cukup cerah di Jakarta, cukup cerah ini ya. Oke. Salawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ayah bunda, keluarga muda Indonesia dan keluarga yang lainnya, salam semua ya. Seperti biasanya ya, saya nyalakan AC dulu. Setiap Jumat pagi kita sharing ya, kita ada sesi Dokter Amir menjawab. Oke ya, tiap Senin pagi sama Jumat pagi. Kadang-kadang ada tambahan-tambahan juga ya. Tapi insya Allah spesial yang Senin pagi sama Jumat pagi. Kalau Ahad sore sama Rabu sore itu kuliah online ya. Itu kuliah online yang teman-teman bisa ikuti ya. Kuliah online sekitar neuroparenting ya, neuroparenting, neuroteaching, neuroleadership ya, di Minggu sore sama Rabu sore ya. Ya seperti biasanya neuroparenting, pengasuhan berbasis kinerja otak ya. Ternyata pas kita mengasuh itu ya juga tidak terlepas dengan mendidik, tidak lepas dengan membangun kepemimpinan anak. Ingat, tujuan utama mengasuh anak adalah membangun kepemimpinan. Oke, menjadi anak soleh, soleha, menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi pengusaha, menjadi budayawan, menjadi apapun gitu ya. Di dalamnya itu ada kepemimpinan, maka kita harus siapkan ya, harus siapkan kecakapan. Kepemimpinan itu bukan memimpin jadi presiden atau dan ya, kalau suatu saat jadi presiden ya alhamdulillah gitu kan. Ya, tapi pemimpin adalah memimpin diri kita sendiri. Bagaimana kita mendesain diri kita sendiri menjadi seorang pribadi yang hebat. Salah satu yang kita harus bangun untuk menjadi pribadi unggul adalah kecakapan emosi. Nah, ini penting teman-teman. Materi-materi yang saya sharekan semuanya berbasis neuroparenting, pengasuhan berbasis otak ya, dan memang banyak kajian-kajian tentang emosi. Oke, kemarin kita membahas dua batch tentang tantrum. Bagaimana mengelola tantrum. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan tantrum kemarin ya. Nanti hari Ahad sore kita membahas tentang habit ya, habit buruk dan habit mulia ya. Saya harapkan teman-teman bisa mengikuti kelas itu. Oke ya. Oh iya, dengan senang hati teman-teman kalau ingin mengenalkan ke tempat lain ya bisa aja share video-video yang udah banyak di di sekolah neuroparenting ya, di Instagram sekolah neuroparenting atau di YouTube-nya Dokter Amir Neuroparenting ya, bisa di-sharekan ya. Silahkan bisa, bahkan asiknya kalau teman-teman yang nggak bisa ikut kuliah online ya, Anda bisa mengikuti
sharing-sharing pagi seperti ini dan Anda bisa bertanya. Oke ya? Baik teman-teman, saya akan bahas, saya akan menjawab ya, seperti jadwal pagi hari ini adalah sesi Dr. Amir menjawab ya. Yang lainnya saya udah menjawab. Jadi teman-teman kalau ingin banyak pertanyaan yang berhubungan dengan tema materi ya, tema materi kuliah online ya, di kuliah online itu ada tema materinya dan ada materi yang dibahas. Kalau teman-teman ingin bertanya, ikut kuliah online ya, ikutlah kuliah online sehingga bisa bertanya. Cuman biasanya ada satu atau dua, ini ada dua ini yang tertinggal dari seluruh pertanyaan-pertanyaan itu. Saya jawab di program Dr. Amir menjawab ya, baik di Sekolah Neuroparenting di Facebooknya atau di Neuroparenting School ya di Instagram. Oke ya Buddha yang dirahmati Allah, ada satu pertanyaan yang saya akan jawab. Pertanyaannya sih menarik, meskipun nggak beda-beda jauh dengan yang lainnya. Dok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya baca di laptop ya, minta izin. Saya baca di laptop yang kemarin dari hasil chattingan di Zoom itu ya, kan ada di laptop ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Amir. Anak saya 3,5 tahun, laki-laki perempuan ya, nggak disampaikan ini lagi. Dia marah ketika si anak bicara lalu ditertawakan. Anak bicara, kita kadang-kadang kan gitu kan, apa namanya, saking lucunya ya. Ya anak-anak usia 3,5 tahun memang lucu-lucunya gitu ya. Yang merindukan anak itu kan karena lucunya anak 3,5 tahun itu. 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu kan lucu-lucu itu. Sebenarnya memang lucu ya. Biasanya kalau marah, memukul atau membanting ya, melempar barang. Nah ini ada beberapa catatan ya. Dia berbicara ya, lucu, ditertawain ya, tapi dia marah. Kadang-kadang ada yang lainnya, kalau ditertawain itu justru perilaku itu dia repeat, dia ulang biasanya kan? Tapi ini marah. Nah, cuma ada catatannya, kalau marah dia memukul, membanting dan sebagainya. Membanting, melempar barang. Oke. Dia juga akan marah kalau mamanya bicara sama orang lain. Jadi pas saat dia bicara terus mamanya itu bicara kepada orang lain ya, dia marah, maunya tension, maunya sama dia terus gitu kan, nongol gitu ya. Oke, bagus juga ya sebetulnya. Apalagi kalau mamanya sudah belajar tentang coaching ya. Coaching kita ajari di neuroparenting, coaching sederhana ya, tidak seperti kalau Anda mendampingin di perusahaan-perusahaan ya, coaching sederhana gitu ya. Coaching sederhana, bagaimana Anda keep your eyes contact ya, bagaimana Anda menempatkan empathic listening sama anak-anak gitu ya. Bagaimana tiap 10 menit harus mengaku gitu ya, yang sederhana. Dan itu efeknya luar biasa. Apalagi anak lagi bercerita ya, saat Anda menggunakan itu, wah seru itu pasti ya, pasti seru dan menarik banget. Dan bagaimana caranya untuk mengurangi reaksi emosi pada anak itu ya. Memang kemarin ngomong tantrum ya teman-teman, tantrum ini merupakan serangkaian materi-materi yang ada di emosi, tata kelola emosi. Jadi kemarin itu kita sudah membahas tentang emosi anak 1, emosi anak 2, emosi anak 3. Terus kemudian dibarengi dengan emosi orang tua 1, emosi orang tua 2, emosi orang tua 3. Ini belajar emosi ini teman-teman mahal, serius. Ya mahal. Oke, saya belajar emosi ini ya. Kalau teman-teman
ada training yang lain. Itu yang paling murah paling 30 juta, 20 juta paling murah. Oke, ya ini saya sharekan tiap dua minggu, 2 jam tiap minggu. Bayarnya berapa? Relatif nggak bayar sebetulnya. Soalnya sekedar untuk biar kita serius gitu aja ya. Apalagi kalau teman-teman ikut kelompok gitu, satu kelompok gitu, wah itu jauh lebih murah sekali untuk jajannya teman-teman IT ini. Ya mungkin kalau ada kelebihan untuk nambah fasilitas di sekolah neuroparenting Indonesia yang program online gitu aja. Bagaimana cara menangani ini? Nah, ini unik ini ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah anak-anak usia 3,5 tahun itu sudah mulai, memang anak usia 3,5 tahun itu belum bisa mendeskripsikan emosi ya. Anak 1 tahun, anak 2 tahun, 3 tahun, cuma 3,5 kadang-kadang sudah mulai dikit-dikit ya, karena hipokampusnya sudah mulai matang. Nanti 4 tahun matang. Ada 3,5 tahun yang sudah matang. Hipokampus itu apa tuh? Hipokampus itu bagian otak yang berhubungan dengan memori atau merajut hubungan satu dengan yang lainnya. Jadi termasuk dia bisa menghubungkan antara bercerita dengan tertawa dari orang itu gitu ya. Nah, karena ada konsep yang kurang tepat, maka ketika dia bercerita terus ada yang tertawain, responnya marah gitu ya. Pasti ada satu kejadian di dalam keluarga sini yang dia tangkap ya, yang dia contohi betul-betul. Misalnya ya ini ya, mamanya lagi cerita gitu kan, ngomong gini terus ada orang kok tertawa, terus mamanya bilang, jangan tertawa, aku tersinggung kalau kau tertawa, misalnya gitu ya. Nah ini ditangkap, contoh itu ditangkap oleh anak. Ingat, anak-anak itu cara belajarnya dengan menggunakan subkortikal ya, bukan dengan kortikal. Artinya apa? Kalau subkortikal itu cara menyerapnya itu luar biasa. Nah, bisa jadi dia pernah melihat case yang seperti itu. Termasuk kenapa dia banting piring, banting piring, kenapa dia memukul, kenapa dia banting barang, melempar dan sebagainya. Hampir bisa dipastikan, minta maaf ya Bunda ya, bisa jadi di rumah itu ada yang kalau marah itu melempar. Entah itu dicontohi oleh teman sekitarnya. Kalau 3,5 tahun sih bermainnya sih belum jauh-jauh kan gitu ya, paling rumah dan sekitarnya kan gitu aja. Kecuali diajak mamanya kemana gitu. Cuman sebuah rangsangan yang akhirnya anak tiru, yang automatically itu stimulusnya bukan 1-2 kali. Stimulusnya sudah berkali-kali. Nah, itu ya. Maka dari itu bisa jadi kalau stimulus berkali-kali, ya di dalam rumah tangga dan sekitarnya ada yang mencontoh itu. Ya, itu pastikan. Gini kan. Saya kalau bahas lebih dalam nanti membuka rahasia rumah. Rahasia rumah tangga. Maka saya sering tuh memberikan pesan kalau bertanya, jangan menanyakan, dok, anakku itu kalau marah banting lempar-lempar piring dan sebagainya, lempar-lempar barang gitu, mainan dan sebagainya, itu apa itu mencontohi. Karena anak-anak usia 3 tahun itu instrumen otaknya yang paling matang untuk proses belajar adalah mencontoh. Ya, mencontoh. Karena kalau dengan kata-kata belum banyak memahami. Karena hipokampusnya aja baru akan tumbuh gitu ya. Itu fungsinya untuk menyimpan data-data biar lebih rapi gitu ya. Terus kemudian menyambungkan satu dengan yang lainnya gitu ya. Untuk memahami lebih lanjut harus ada peran yang lainnya,
Ya 3,5 tahun mah otak imajinasinya sudah muncul lah. Ini biasanya merangsang munculnya, dia bisa mengatakan sesuatu. Cuma kadang-kadang seringkali yang berhubungan dengan emosi, kalau kita belum ajari dia, kadang-kadang dia kesulitan dalam dalam apa namanya mengelola emosi itu. Oke. Nah 3,5 tahun, nanti 4 tahun baru oke ya. Jadi catatannya yang pertama adalah Bunda, sekarang kalau ada yang sekarang Bunda mulai memberi contoh. Kalau Bunda bercerita, ada orang lain yang tertawa, atau ayahnya atau siapa saja, kalau orang lain tertawa, ya coba dideskripsikan tertawanya itu menghina atau tertawanya itu memang lucu. Kalau memang lucu, why not gitu ya. Justru anak sebetulnya kalau dia bercerita terus itu lucu, terus ditertawain, itu dia merasa dapat applause sebetulnya ya. Nah ini ada yang kurang tepat ini menurut saya. Ada contoh-contoh yang ada. Terus yang kedua, jauhi ya contoh-contoh seperti lempar-lemparan seperti itu ya, ya di rumah, atau mungkin ada anak yang lain yang di rumah kalau marah seperti itu ya gitu ya. Aman-aman saja, yang penting tidak destruktif sebetulnya ya. Cuma kalau 3,5 tahun kok masih seperti ini, awas sudah ya, awas ya. Awasnya apa? Anda harus serius memperhatikan tantrum ini. Karena bagusnya 3,5 tahun menuju ke 4 tahun itu tantrumnya semakin lama semakin turun, kualitasnya semakin turun. Oke ya. Jadi emosi-emosi yang seperti melempar, memukul gitu ya, itu mulai kurang ya, mulai kurang dari sisi frekuensi. Yang misalnya satu hari pokoknya tiap marah selalu mukul, selalu melempar, ini bisa mulai kurang ya. Bunda kawal betul-betul serius nih. Apa yang dikawal ya, ada itu pelajaran gerak sama pelajaran otak emosi ya, ada di materi otak asuh, di materi otak PAUD ya. Oke, nanti kita buat lagi, mungkin banyak yang teman-teman yang belum masuk otak PAUD ya. Otak PAUD waktu itu sudah 1.000 lebih sih pesertanya ya. Saya pikir udah lumayan, cuman ya 1.000 mah dari jutaan apa artinya ya. Tapi mudah-mudahan ada artinya gitu ya. Maksudnya seperti menggarami garam di laut ya, minimal ikut kontribusi ya gitu ya. Oke. So bagaimana kita harus mengelola ya? Bunda berikan contoh-contoh aja dulu ya, contoh-contoh emosi yang bagus. Jadi tantrum itu dikarenakan kan anak-anak kan sulit mendeskripsikan emosinya kayak plus dengan dicontohi emosi-emosi di situ, kayak sehingga anak sulit mengendalikan emosi itu ya, karena contoh-contohnya destruktif sehingga sulit mengendalikan itu. Nah sekarang Bunda mulai siap-siap mengenalkan emosi. Paul Ekman memberikan beberapa catatan ya, ada 6 atau 7 emosi dasar gitu ya. Saya berikan sebelum ke 7, ke 6 atau 7 kita berikan dasar 5 emosi dasar aja. Itu kawal dengan baik, kenalkan pada anak. Labelnya kenalkan pada anak. Apa itu emosi marah, apa itu emosi takut, apa itu sedih, apa itu senang, apa itu jengkel ya, dan seterusnya. Anda kenalkan aja itu ya, sehingga dia bisa mendeskripsikan bahwa senyum itu responnya bukan marah gitu ya. Senyum itu responnya bukan marah ya. Bisa jadi senyum ini tandanya apa? Bahagia, tandanya Anda diapresiasi. Anda diberikan jempol gitu aja, diberikan apresiasi juga belum paham. Oke, gitu ya Bun. Terus kemudian berikan contoh-contoh emosi yang konstruktif, terutama ketika merespon ya. Kurangi itu stimulus yang reaktif, kurangi Bunda ya, biar tantrumnya turun pelan-pelan. Oke ya. Oke, terus kalau ini sudah 3,5 tahun misalnya, sudah di playgroup atau apa-apa gitu ya, di
ada sekolah, ada kelompok gitu ya, Bunda bisa konsultasi sama pemilik playgroupnya ya, karena 3,5 tahun masih tantrum. Ada apa? Ada masalah di gerakan, ada masalah di emosi activity ya. Mudah-mudahan guru-guru di playgroup apa-apa itu bisa memberikan penjelasan, bisa memberikan latihan-latihan. Ini ada urusan dengan apa namanya? Ada hubungannya dengan apa namanya? Kematangan dua otak yang berkembangnya pesat sekali di masa pertumbuhan anak di 0 sampai 7 tahun. Otak apa? Otak emosi dan otak gerak. Kawal udah ya. Oke. Selanjutnya, Dok, kalau anak laki-laki umur 5 tahun 2 bulan kok masih sering merengek-rengek minta sesuatu, apa itu tantrum? Ya, kalau merengeknya masih nggak sampai, masih bisa dia kendaliin ya, mau ini masih ini biasa-biasa aja. Coba kalau 5 tahun ketika anak merengek gitu, benar ya nak, misalnya dia minta sesuatu ya, ma gini gitu ya, ada latih delay gratification. Ini risetnya Walter Mischel ini ya, Profesor Walter Mischel yang membuat riset yang judulnya Marshmallow itu kan latihan anak-anak itu ditunda kan gitu kan. Biar apa? Biar otak yang berhubungan dengan inhibitory itu bisa bekerja bagus. Jadi di otak itu ada excitatory, ada inhibitory. Ini harus seimbang ini. Excitatory itu ngegas, inhibitory itu ngerem. Nah gitu ya. Jadi mobil juga begitu, ada yang ngegas, ada yang alat yang berhubungan untuk ngegas, ada alat yang berhubungan untuk ngerem. Ya. Di otak juga gitu. Ya, jadi teman-teman ngelatih anak, meskipun itu anak Anda anak tunggal, anak mahal sekalipun, ya gitu, harus dilatih gitu. Karena dia butuh hidup sendiri, butuh hidup sebagai pribadi, gitu ya, bukan sebagai mamanya atau sebagai papanya dan sebagainya. Oke? Jadi begitu ya Bun, coba dilatih. Kalau merengek-rengek dilatih delay gratification. Delaynya semakin lama itu semakin bagus. Cuman kalau sudah deal, Anda harus tunaikan. Nah, nanti beli jam 10 ya. Nah, ini sekalian latihan melihat jam 10 itu, ini jarum panjang ini di sini nih. Ini jarum pendeknya di sini. Nah, gitu ya. Jam 10 nanti beli kembali sama mama di sini. Ya, di toko sini. Misalnya gitu ya. Nanti pas jam 10 harus ditunaikan. Kalau sudah deal, jam 10 harus ditunaikan. Udah, jangan sampai enggak gitu. Kadang-kadang anak-anak kalau sudah terlanjur percaya, kadang-kadang seakan-akan dia lupa itu jam 10 kalau beli lagi gitu ya. Tapi kalau Bunda akhirnya mengatakan bahwa ya sudah, alhamdulillah, udah lupa kan gitu ya. Bahaya itu. Bahayanya apa? Ketika anak menjelang tidur, itu proses defragment file-file otak itu ya di hipokampus itu sedang terjadi, ditata kembali. Pas proses penataan anak ingat itu. Lah, mama harusnya jam 10 tadi. Gimana ini mama gini. Satu kali dimaafkan oleh anak, 2 kali, ketiga kali akan menjadi sebuah kode, sebuah catatan gitu kalau kita orang ini. Nah, kadang-kadang catatan-catatan seperti ini yang membuat anak tidak percaya kepada orang tua, sehingga program-program seperti delay gratification apa itu bisa tidak sukses ya. Oke ya. Oke. Baik, berikutnya. Oke, terima kasih kembali Bunda. Usia PAUD? Iya, betul. Berarti usia PAUD itu usia sangat organ banget. Tak beritahu ya, teman-teman. Teman-teman, ada satu periode yang spesial. Bukan hanya sekedar golden period aja yang disebutkan beberapa, itu juga termasuk di dalamnya.
ada satu periode yang teman-teman harus kawal dengan bagus, di mana periode itu tidak akan muncul lagi setelah periode itu nggak ada, periode tumbuh kembang otak. Oke, kapan itu? Periode itu ketika anak sudah berusia, ketika anak berusia 0 sampai 12, 13, 14 tahun. Oke, 14 tahun maksimal ya. Itu periode serius tumbuh kembang otak. Di periode ini banyak sekali spesialisasi pertumbuhan yang spesial pada otak anak. Oke, salah satunya adalah metabolisme otak pada anak usia 0 sampai 12, 13, 14 tahun itu di atasnya daripada orang dewasa. Oke ya, anak-anak, ada yang mengatakan 0 sampai 3 tahun itu 5 kali otak orang dewasa. Ada yang mengatakan itu, tapi yang terbanyak adalah informasi 0 sampai 7 tahun itu 3 kali otak orang dewasa. Oke ya, di atas 7 tahun sampai 12, 13, 14 tahun aktivitasnya otak anak 2 kali otak orang dewasa. Oke ya. Terus kemudian di atas 14 tahun sampai 21 tahun udah biasa. Nah, periode 14 tahun itu teman-teman kawal betul-betul ya, di mana metabolisme otak lebih tinggi daripada orang dewasa. Salah satu dampaknya adalah pembangunan sinaptik, sinaptogenesis di usia 12-13 tahun itu sangat luar biasa. Oke, maka kita apa hubungannya sinaptik, pembangunan kecerdasan, Anak itu cerdas itu bukan karena otaknya lebih besar daripada otak yang lain, enggak. Anak itu cerdas itu salah satunya ditandai dengan sambungan neuronnya banyak. Sambungannya yang namanya sinaptik ya. Caranya menyambung, diberikan stimulus, diberikan rangsangan. Nah, rangsangan yang tepat, nah ini teman-teman harus belajar di situ. Rangsangan yang tepat itu hanya ada di 12, 13, 14 tahun. Lewat itu sudah nggak ada. Maka teman-teman kalau ingin menyiapkan kehebatan anak-anak itu siapkan di 12, 13, 14 tahun. Sudah itu lepas saja nggak apa-apa, serius. Sudah itu lepas biar dia berkreativitas. Ya kita sebagai orang tua kita membimbing. Nah ini ilmu coaching bagus nih dia kalau udah terapkan di atas 14 tahun. Oke, ilmu coaching, ngobrol bareng gitu ya. Karena sudah modelnya pengasuhan sudah sangat berbeda dengan di bawah 12, 13, 14 tahun itu. Oke, beda banget. Oke ya, teman-teman. Nah, ini harus pahami. Hati-hati teman-teman ya. Hati-hati teman-teman dengan pengasuhan. Saya berkali-kali ngomong hati-hati dengan pengasuhan yang targetnya membuat anak penurut. Hati-hati. Ya, karena membuat anak penurut itu konsepnya hampir-hampir sama dengan membuat kerbau penurut, membuat sapi penurut, membuat kuda penurut, hampir-hampir sama. Karena di dalam otak manusia juga ada otak sapi, ada otak kerbau, ada otak kuda, ada. Tergantung Anda mau rangsang yang mana. Oke, itu berkali-kali. Jangan jadikan otak anak itu penurut. Oke. Kalau penurut itu kan mamanya melotot aja ya, wah, gitu kan. Demikian juga kalau mendidik anak, jangan mendidik anak menjadi penurut, gitu ya. Baru deplokan sepatunya sang guru aja, nah langsung kelihatan deplok misalnya gitu ya. Pak guru. Ada juga bu guru yang, bu guru, gitu ya. Begitu lama sekali bu guru atau pak guru itu nggak masuk kelas, adalah satu yang nginjeng. Nggak ada. Tiba-tiba bu gurunya lewat dari belakang. Loh, emangnya kelasnya ada. Dulu ini pengalaman saya. Dulu ada kelas satu dengan kelas satu yang lainnya ada pintu di belakang gitu. Itu spesial mungkin kelas kami kali waktu itu ya. Kelas kami waktu itu saya SMP-nya saya SMP di desa ya, jadi antara kelas 1 dengan kelas yang lain itu hanya tertutup triplek gitu ya. Terus kemudian
yang di belakang itu masih mungkin karena kurang tripleknya kali ya gitu ya. Akhirnya ada pintu di belakang kecil ya, kadang-kadang di situ jangan guru-guru masuk di situ gitu. Oh ternyata di belakang ternyata ya, oke. Jadi didiklah anak menjadi anak-anak yang taat ya. Ya dong, yang saya maksud anak itu taat tapi salah konsep. Oke ya, kalau bedanya di mana? Bedanya sudah sering saya sampaikan ini. Bedanya apa namanya? Wilayah mana yang ada stimulus, ya? Wilayah kortikal atau wilayah subkortikal. Nah, ada kalau wilayah subkortikal yang ada stimulus rangsang, di situ dominan emosi. Kalau Anda stimulus bagian kortikal, di situ dominan mencontohi. Kalau anak-anak mencontohi di kortikal itu karena ada neuron cermin yang sudah berkembang sangat luar biasa di daerah parietal. Parietal anak itu sudah berkembang usia 2 tahun itu sudah berkembang. Sehingga anak-anak usia 2 tahun itu sering kali imajinasi itu, dia nggak menipu dia. Karena sistem otaknya sedang bekerja seperti itu. Seakan-akan menipu kalau orang besar. Tapi kalau anak, karena dia bagian dari proses berkembang lobus parietalis ya, dia apa namanya muncul imajinasi. Maka disebut dengan mental imaging ya gitu kan. Mental ya, otak itu salah satu fungsi daripada otak parietal itu kan mental imajinasi. Oke, ya itu yang saya selalu nyampaikan teman-teman ya, ayo belajar. Apalagi sarana belajar Ahad sore sama Rabu sore itu insya Allah murah meriah teman-teman ya. Memang perlu ini ya, karena pakai Zoom ya teman-teman ya, pakai Zoom sehingga teman-teman perlu kuota ya gitu ya. Anda perlu kalau ingin nggak pakai kuota teman-teman ya, kalau ingin nggak pakai kuota Anda buat kelompok. Yang kuliah pagi, kuliah Rabu sore sama Ahad sore itu loh, Anda buat kelompok ya. Ketua kelompoknya itu ya bisa, mungkin ketua kelompoknya itu kepala sekolah bisa ya, mungkin karena sekolah bagian dari pembinaan apa namanya wali murid ya, sekolahnya ini langganan wifi gitu ya, dengan wifi gitu ya. Tiap minggu sore mungkin ngumpul yang nggak punya pulsa ya, yang nggak punya, awal minta maaf ini ada yang lainnya, dok mau beli apa namanya paketan itu, aduh ngambilnya banyak kalau pakai kuliah online, pakai Zoom dan sejenisnya kan gitu kan. Oke. Tapi kalau yang semangat belajarnya juga bisa ngumpul ya, paling berapa? Nggak sampai 1 giga. Nggak sampai 1 giga. Pakai handphone, yang penting masuk kan gitu. Atau kalau enggak ya itu ngumpul di sekolah pakai laptop ya. Sekolahnya pakai laptop atau sekolah yang pakai wifi itu. Ada yang grup-grup yang sekarang yang sedang berjalan itu grupnya itu pakai laptop, di laptop itu pakai wifi gitu ya. Maka proses apa namanya pengajarannya terjadi kan gitu. Saya muncul di Sujreng ya, di laptopnya itu dicolokin pakai infocus ke layar gitu. Nah kan bisa satu kelas bisa, kalau kelasnya besar bisa 50 orang ya, duduk di lantai nonton bareng kan gitu kan. Mau bertanya bisa, dok bisa bertanya kan, asik kan gitu ya. Nah gitu itu kan jadi bisa digunakan untuk program-program apa namanya sekolah gitu ya. Oke, yang terakhir, pertanyaan terakhir ini, menarik dari Bunda Umi Amar Atia. Oke ya, dok, anak saya sering dibilang cerdas dan pintar. Oke. Sayang beliau nggak menyampaikan usianya berapa ini. Ya Bu, ya insya Allah ya tetap masih di bawah 12 tahun ya, di bawah 14 tahun lah minimal. Anak saya sering dibilang cerdas dan pintar, bahkan dianggap jenius. Tapi, yaitu masalahnya mengelola emosi.
kenapa bisa berlawanan ya dok? Gitu. Jadi ini anak ini pintar, jenius, ya. Tapi kurang pintar di dalam emosi. Jadi kalau namanya pintar jenius itu kan dianggap pintarnya itu pintar kognitif, teman-teman ya, gitu ya. Kalau pintar emosi itu dianggap nggak pintar, gitu kan. Ada seorang anak itu gini, ya ini true story ini true story ini. Mudah-mudahan teman-teman dan kalau nggak salah dibagikan di Facebook. Ada seorang anak itu dianggap biasa-biasa aja. Dianggap biasa-biasa, ya kecerdasan sih biasa pokoknya. Kalau dianggap kognitifnya itu matematika, ya dia antara 6 sampai 7 lah gitu ya. Sementara yang lain-lain itu bisa 9, 10. Cuma lucunya ketika dilakukan survei gitu ya, satu kelas itu siapa teman Anda yang paling Anda sukai? Paling Anda sukai. Ya nunjuk satu orang itu semua. Nunjuk orang satu semua itu. Saya sampai bilang sama ibunya kalau nggak salah itu, Bu, kawal Bu, insya Allah dia jadi direksi dia. Saya bilang jadi pemimpin dia. Kalau dia di partai politik bisa jadi ketua umumnya dia. Saya bilang gitu. Oke. Apa artinya ini ya? Dia dari sisi kognitif nilainya biasa, tapi kok disukai banyak orang. Teman-temannya satu kelas itu menyukai dia semua. Dan ternyata pada saat ada acara rihlah gitu ya, rame-rame. Ada satu anak bermasalah gitu ya. Temennya itu gini, tiba-tiba dia dengan sangat mudah, oh itu harusnya gini, dengan enak dia mendapatkan solusi. Sementara yang bermasalah itu ternyata anak-anak yang jenius yang di kelas itu, yang menyelesaikan sesuatu yang, waduh gimana ini kok gini sih, sampai nangis. Dan anak itu yang temannya sendiri, bentar itu begini, dan selesai gitu ya, selesai. Ini kalau di dalam dunia manajemen, anak ini kreatif dan solutif, kreatif dan inovatif. Anak begini ini, ya. Kalau anak pintar kadang-kadang kreatif tok, tidak memberikan penyelesaian. Itu pun kadang-kadang. Kalau emosinya tidak mencengkeram. Gitu. Kalau emosinya emosional, ya jangankan kreatif, jangankan inovatif, kreatif aja susah. Gitu ya. Termasuk mendapatkan ide-ide cara berpikir, melihat dari sudut pandang dari mana, dan itu bagian daripada pikiran-pikiran kreatif. Menemukan kata-kata di dalam otak Anda gitu ya, yang bisa memberikan coping terhadap sesuatu. Coping ini istilah psikologi ya. Sebuah kata atau kalimat yang lebih menyejukkan gitu ya terhadap yang pertama itu. Coping kan berisi itu. Itu juga bagian dari cara berpikir kreatif. Oke, bahkan solutif. Jadi kalau teman-teman mengajari murid-muridnya anak-anak kreatif itu jangan hanya sekedar kreatif tok ya, sampai ke solutif, menyelesaikan masalah. Ya awalnya sih kreatif dulu pasti, kemudian terus nyari kalau nanti sudah lengkap kita menyari masalahnya di mana. Oh gini. Maka pikiran kreatif akan menyambungkan dengan masalah ini ya, kita jadi solutif. Nah ini anak ini kreatif dan solutif. Anak yang matematikanya hanya 6 sampai 7 ini dia kreatif dan solutif. Apa yang terjadi? Ternyata teman-teman, yang definisi cerdas sekarang itu ya, cerdas secara kognitif itu ya, ada kecerdasan lagi yang namanya emosi. Ada kecerdasan. Bahkan di dalam neuroscience yang sering saya ampu itu, saya selalu mengenalkan 5 kecerdasan dasar ya. Ini berdasarkan brain activity ya, kecerdasan gerak ya,
Karena memang otak gerak pas anak lahir sudah sempurna. Karena kecerdasan emosi, otak emosi ini juga sudah sempurna pada saat anak lahir. Kecerdasan kognitif, nah ini harus kita siapin ya. Ketika kita menyiapkan kecerdasan kinestetik dan kecerdasan emosi, ini sesungguhnya kita sedang menyiapkan kecerdasan emosi ya. Bersamaan dengan tiga kecerdasan ini bekerja terus, maka muncul kecerdasan sosial dan kecerdasan spiritual. Oke ya. Jadi kenapa kok berlawanan? Bukan berlawanan, tempatnya berbeda, Bunda. Ya, tempatnya berbeda tapi saling integrasi, saling bekerja bareng. Gitu ya. Jadi yang kok cerdas, tapi kok emosinya berantakan, kan gitu ya. Nah, ini seringkali para orang tua bangga dengan anak masih kecil sudah bisa membaca, anak masih kecil sudah bisa berhitung. Sementara dia nggak memperhatikan perkembangan emosi pada anak-anak ini. Kemampuan mengendalikan diri, self-control, gitu ya. Dan anak-anak yang cerdas seperti ini hanya bisa fokus ketika emosinya bagus. Untuk bisa cerdas, untuk bisa fokus menyelesaikan matematika apa-apa itu juga butuh emosi memang, ya. Cuma emosinya nggak excellent. Nggak excellent itu apa? Tandanya, kalau excellent itu, ya, Anda dalam kondisi tertekan, Anda bisa berpikir jernih, ya. Loh, banyak teman-teman direksi-direksi yang hebat-hebat itu banyak. Ya, dalam kondisi tertekan dia tenang. Saya di lembaga kemanusiaan yang dulu saya ngantor ya, di Human Initiative itu ada beberapa yang tenang, dan ketika dia tenang jenjangnya enak ini ya. Oke ya. Orang yang jenius, orang yang cerdas secara kognitif itu ya, ketika dia memiliki kecerdasan emosi, wah luar biasa itu. Dia bisa berpikir pada saat kondisi tertekan. Nah, ya teman-teman ya. Nah, kalau hanya sekedar pinter tok gitu ya, pinter kognitif tok gitu ya, emosinya nggak bagus gitu ya, dia akan bisa mengatakan begini, loh kok nggak dikerjain sih, Mbak Yu, Mbak, atau Mas, kok nggak dikerjain kenapa? Nggak bisa ya? Dia akan jawab, bisa mah, gampang mah, begitu. Kecil, saya gitu ya. Loh, memang betul bisa. Tapi apa yang terjadi? Dorongannya mampet. Dorongan untuk mengerjakan itu mampet. Dia mengatakan, bisa aku ngerjain, tapi aku sudah tersinggung, aku udah sakit hati, nah, gitu. Jawabannya, dorongannya mampet. Dorongan untuk melakukan itu mampet, teman-teman. Lalu yang membuat mampet ini apa? Tata kelola emosi. Ingat, di dalam tata kelola emosi itu ada neurotransmitter, ada zat kimia otak, ada reseptor, ada keseimbangan di situ. Oke. Dan dengan emosi ini jadi error semua ini. Oke, teman-teman, lebih jelasnya nanti teman-teman, ini materi kalau kita membahas tentang emosi ini termasuk nanti Ahad sore ya. Ahad sore itu saya akan menyinggung ini karena kita membahas tentang habit buruk, habit mulia. Terus kemudian nanti bahasannya akan kita lanjutkan dengan kajian Sigma tanggal berapa ya itu? Desember tanggal pertengahan Desember kalau nggak salah. Ada kajian buku Sigma, membangun habit mulia, itu lebih fokus ya. Kalau teman-teman mau ikut ya, ikut di kuliah online Ahad pagi, nanti sambung di acaranya Sigma Surabaya ya, di online. Oke ya, menyambung. Jadi lengkap ini. Biar kita belajarnya 2 jam. Kalau teman-teman rajin mengumpulkan bab-bab ini gitu ya, chapter yang saya bahas itu gitu ya, itu bisa menghasilkan ilmu yang baik, yang beda Bunda ya. Jadi areanya beda gitu ya. Seharusnya anak-anak yang cerdas secara kognitif itu dia sudah cerdas secara emosi harusnya. Kalau kita lihat alur bagaimana tahapan tumbuh kembang otak anak ya. Kalau kita lihat alurnya itu,
anak yang cerdas dari sisi kognitif, ya, yang Anda katakan, wah dia ranking 1, dia gitu ya, dia cerdas itu, seharusnya dia juga cerdas secara emosi. Kalau cerdas emosi, hampir bisa dipastikan anak itu cerdas secara kinestetik. Kalau sudah memiliki kecerdasan kinestetik dan kecerdasan emosi, anak itu mampu memaintenance kondisi kecerdasan sepanjang waktu. Termasuk dia tahu bagaimana cara mengelola dalam kondisi tertekan, bagaimana menyiapkan energi di pagi hari ini, ya, agar Anda bisa melakukan activity selama sehari ini yang betul-betul berkualitas. Itu orang-orang seperti itu dia tahu tuh. Dia tahu tuh, orang yang jenius seperti ya, itu justru itu yang dikatakan jenius. Ya, kalau saya itu dikatakan jenius itu dia secara kinestetik oke, secara emosi oke, secara kognitif oke. Nah, kemudian dari sini efeknya ke sosial sama ke spiritual. Baik teman-teman, terima kasih kita sudah bincang-bincang di Jumat pagi ini di sesi Dr. Amin menjawab. Semoga bisa bisa memberikan pencerahan, ya, pencerahan yang lebih lanjut lagi. Teman-teman bisa ikut di aktivitasnya Sekolah Neuroparenting Indonesia yang virtual, ya, melalui kuliah online atau kulon. Nah, kuliah online itu kalau di dalam neuroparenting sebutannya kulon. Nah, kulon jadi kulon, kuliah online bersama saya di Ahad pagi. Nanti materinya sangat menarik, teman-teman bisa melihat di Instagram Sekolah Neuroparenting, ya, brosurnya di situ, ya. Juga di Sekolah Neuroparenting, ya, di Facebook brosurnya di situ. Ikut saja gitu, ya. Insya Allah nggak ketinggalan karena cukup banyak ini, ya, yang selalu mengulang, ya, dan teman-teman itu kadang-kadang nggak ngaku kalau beliau itu guru besar, beliau itu para doktor gitu, ya. Ya, karena niat saya juga sharing, ya. Semoga aja, ya, yang baik diambil, yang kurang baik nggak usah diambil, gitu aja, ya, gitu ya. Kalau kurang tepat bisa konfirmasi, ya, gitu ya, enak saja, ya. Terima kasih, kita sambung kembali di insya Allah Senin pagi kita akan hadir lagi, tapi pastikan teman-teman, iya, nanti sore saya mengisi tentang cara belajar berbasis otak, ya. Jadi mengajar dengan cara bagaimana otak itu bekerja pada saat mengajar, ya. Teman-teman bisa lihat di brosurnya, karena yang membuat ini teman-teman Ibnu Khaldun yang ada di Bogor. Nanti bersama kita bedah buku, ya. Ini teman-teman silahkan kalau ingin. Ini salah satu karya seorang guru yang menekuni bidang neuroscience, ya, yang menekuni, yang nanya gini-gini, ya. Saya juga berkontribusi memberikan yang namanya nanya, pasti saya jawab, ya, tapi dia pembelajar sejati, ya, dieksplorasi terus gitu, ya. Meskipun ini ada bagian-bagian informasi, bagian-bagian otak, tapi yang diperjelas adalah fungsi daripada otak itu, ya. Nanti sore saya akan menjelaskan dari perspektif otak, ya. Meskipun tidak dalam-dalam, ya, minimal bisa memberikan pencerahan pada teman-teman bahwa aktivitas belajar mengajar pasti menggunakan otak. Saya pastikan, insya Allah, ya. Terima kasih, sampai jumpa. Saya Dr. Amin Syuhdi dari Sekolah Neuroparenting Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.